Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Screamo. Hari ini gue membahas satu orang pemain timnas Indonesia. Kenapa gue bahas dia? Karena bagi gue ini adalah utang, ya. Karena beberapa hari yang lalu gue membuat video mengenai Maluku, ya, Nyong Maluku, dan yang satu ini ketinggalan, ya. Yang satu ini ketinggalan, jadi ada satu subscriber yang mengingatkan mengenai Wak Haji Ragnar Oratmangun. Dan gue pikir ini cukup menarik, ya, kenapa Wak Haji juga kita bahas dalam satu video khusus, ya. Karena memang kontribusi Ragnar Oratmangun ini sungguh luar biasa, ya, buat timnas Indonesia, buat selama ini kontribusinya sampai saat ini. Ragnar Oratmangun itu sudah 11 kali memperkuat Indonesia dengan 2 gol. 2 golnya cukup signifikan. Yang pertama adalah ketika debut dia melawan Filipina. Vietnam. Melawan Vietnam. Kemudian yang kedua adalah ketika Indonesia bermain seri, saya pikir 1-1, ya, dengan Bahrain. Correct me if I'm wrong, koreksi saya di bawah, ya. Tapi yang pasti memang permainan Wak Haji ini memang sungguh, apa ya saya bilangnya. Jadi Ragnar ini adalah pemain yang rajin mencari bola, mengejar bola, kemudian juga melakukan pressing di daerah pertahanan lawan, sehingga lawan tuh konsentrasinya agak sedikit terganggu dan ya dipres lah, ya. Itu gaya permainan Ragnar. Dan ketika Indonesia kehilangan Ragnar ketika melawan Australia, itu sangat terasa sekali bagaimana pentingnya peran Ragnar di situ, ya. Jadi tidak Struijk berusaha untuk melakukan hal itu, tapi tidak bertahan lama, ya, hanya 1 babak kemudian Struijk diganti dengan Eliano Reinders. Tapi kehadiran Ragnar itu terasa sekali hilang ketika Indonesia melawan Australia, karena Ragnar memang pemain yang bisa dibilang attacking midfielder, winger, ya, yang rajin sekali. Dan kalau kita melihat karirnya Ragnar itu, dia pernah bermain di NEC, Top Os, Cambuur Goed, Hill Eagles, dan Groningen. Kemudian dipinjamkan ke Fortuna Sittard dan bermain dengan cukup banyak. Dan sekarang di Dender, ketika dia mulai awal musim di klub milik Bapak Sihar Sitorus ini, pengusaha Indonesia, dia sudah bermain 20 kali dengan 1 gol. Jadi kontribusi Ragnar ini memang cukup baik, ya, di setiap pertandingan dia, baik bersama Dender maupun bersama Indonesia, ya. Dia jadi kehilangan sekali. Dan itu pentingnya Ragnar ini, perannya di sisi kiri pertahanan Indonesia, karena memang ya, Indonesia butuh satu orang yang Ragnar tuh pemain yang punya speed walaupun tidak sangat cepat, kemudian punya massa otot yang baik, sehingga ketika melakukan adu body dan charging segala macam itu Ragnar tuh pemain yang jarang sekali terjungkal dan jatuh, ya. Jadi itu satu hal, pemain yang ngotot, pemain yang selalu total buat Indonesia. Nah, Ragnar sendiri lahir di Belanda, tapi beliau itu keturunan dari Tanimbar, Maluku Tenggara, ya. Jadi untuk menambahkan dari 4 orang yang kemudian saya highlight yang terutama memegang nama Maluku, itu Ragnar Oratmangun. Kalau kita ingat dulu terkenal dengan salah satu seniman Indonesia, Dharma Oratmangun. Kemudian Indonesia juga punya salah satu duta besar, kalau tidak salah, di Eropa yang juga memiliki nama belakang Oratmangun. Jadi Ragnar, kakek neneknya pindah ke Belanda, biasa setelah perang kemerdekaan, seperti yang sudah saya ceritakan. Tapi kemudian kebetulan kakek neneknya dua-duanya berasal dari Tanimbar, ya, Maluku Tenggara. Kemudian beranak pinak lah, dan ayahnya juga kalau tidak salah namanya Julius atau sampai saya lupa, ya. Tapi yang pasti Ragnar sendiri awalnya, kalau tidak salah, ya, correct me if I'm wrong, itu lahir di Belanda
dan diberikan nama Ragnar Antonius Maria Oratmangun. Ya, namanya cukup lama, cukup panjang ya, seperti nama-nama umumnya orang-orang timur juga tuh. Tapi inilah anak Maluku yang saat ini juga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan berkontribusi besar ya buat sepak bola Indonesia. Bagi saya Ragnar dengan usianya yang masih 27 akan bisa bermain paling tidak sedikitnya 8 tahun lagi, saya pikir, dengan permainan seperti ini, atau 6 sampai 8 tahun lagi bersinar buat Indonesia. Dan kita berharap Ragnar penampilannya terus terjaga seperti yang dia lakukan di Dender, berhasil bersaing dengan pemain-pemain lokal, tapi tidak selalu menjadi starter, tapi mempunyai jam bermain, menit bermain yang sangat baik, dan berada dalam kondisi yang sangat baik juga. Jadi memang luar biasa Ragnar Oratmangun penampilannya di Dender musim ini, dan di timnas Indonesia terakhir kali ketika Indonesia mengalahkan Bahrain juga membuat sektor kiri Indonesia menjadi lebih kuat, sehingga Calvin Verdong itu gerakannya seperti lebih leluasa ya, untuk naik turun sedikit, naik sedikit turun sedikit. Itulah peran Ragnar Oratmangun di timnas Indonesia. Anak Maluku juga yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Senang sekali saya kalau mengingat hal ini. Anyway, sekian untuk Ragnar Oratmangun. Hari ini saya pakai baju yang saya sukai sekali ya. Kalau kita lihat, ini adalah baju collab antara timnas Indonesia, Erspo dan Bodypack ya. Bisa didapatkan juga di Garuda Store yang ada di GBK. Sangat bagus, sangat enak dipakai. Bahannya sedikit stretch tapi dingin ya. Jadi bukan bahan jersey seperti biasa, tapi luar biasa. So menurut saya sih layak. Bukan di endorse, tapi saya memang suka, makanya saya beli. Thank you so much for today, dan terus ikuti channel saya. Saya akan membahas lagi banyak pemain-pemain timnas asal-usul mereka, terutama diaspora, dan juga nanti mungkin beberapa pemain lokal yang bersinar. Menjelang kita menantikan tanggal 5 Juni, dan juga jangan lupa ikuti terus perjuangan timnas U17 di kejuaraan Piala Asia usia 17 kemarin menang 1-0. Pertandingan berikutnya melawan Yaman, pertandingan sangat menentukan, dan Indonesia punya peluang yang sangat besar. Kita saksikan benar-benar di televisi, dan juga teman-teman Garuda Saudi yang mendukung dengan luar biasa di stadion langsung. Oke, thank you so much, dan sekian video saya. Until next time.